Perkenalkan, saya Widya Triwulandari dan rekan saya Santika Pratiwi. Di sini kami akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Putri dan Kupu-Kupu. Dahulu kala di sebuah kerajaan, tinggallah seorang putri yang cantik, jelita, dan sangat anggun, yaitu Putri Aquinsa. Ia tinggal bersama ayahandanya, yaitu Raja Abraham. Ibu Putri Aquinsa sudah meninggal dunia. Pada suatu pagi hari yang cerah, Putri Aquinsa berjalan-jalan di taman kerajaan sambil menikmati keindahan bunga-bunga. Di saat itu pun banyak kupu-kupu mengelilingi bunganya. Putri Aquinsa sangat suka sekali dengan kupu-kupu, namun ada satu kupu-kupu yang berbeda dengan yang lain, sehingga Putri selalu tertuju dengan kupu-kupu itu. Cantik sekali kupu-kupu ini, sayap yang menarik dan terbang dengan begitu indah, ujar Putri Aquinsa yang ingin menangkap kupu-kupu itu. Aku ingin memelihara kupu-kupu ini sebagai temanku karena aku merasa kesepian di kerajaan. Putri Aquinsa pun membawa kupu-kupu itu menuju kamarnya. Sang putri menempatkan kupu-kupu di suatu tempat. Saat putri sedang menatap kupu-kupu itu, tiba-tiba terdengar suara. Putri yang baik hati. Putri pun terkejut mendengar suara itu. Putri tidak percaya suara itu dari si kupu-kupu. Maka itu Putri masih menoleh-noleh ke belakang untuk mencari suara itu dari mana. Aku di sini, wahai sang putri. Kamu bisa berbicara? Dengan raut wajah Putri yang terkejut. Iya, Tuan Putri, aku diutus untuk menjagamu. Siapa yang mengutusmu? Oleh sang ratu. Saat ia masih ada, ia memintaku untuk selalu menjagamu. Putri Aquinsa pun terharu mendengar ucapan kupu-kupu. Sejak saat itu, Putri dan kupu-kupu selalu bersama menjadi teman baik, melakukan kegiatan sehari-hari dengan rasa senang, dan Putri sudah tidak merasa kesepian karena selalu ada kupu-kupu yang menemani. Pada suatu malam hari tiba, sang raja dan putri makan malam bersama. Putriku, semakin dewasa kamu, sepertinya ayah harus mengenali kamu pada seseorang pangeran. Baiklah, ayah. Putri adalah seseorang yang selalu menurut dengan perkataan ayahnya. Di pagi hari yang cerah, sang putri duduk di jendela yang terbuka, memandang ke taman bunga yang mekar saat cahaya matahari mewarnai kulitnya dengan hangat, sambil berbincang-bincang dengan kupu-kupu. Kupu-kupu, pagi ini sangat cerah sekali, seperti sayapmu terbang dengan begitu cantik menerlang. Benar sang putri, wajahmu juga sangat cerah pagi ini. Pak tupak tupak, suara jalan kuda terdengar. Putri lihat ada kereta kuda datang. Siapakah itu? Aku tidak tahu. Terlihat dari keretanya sangat mewah, sepertinya dari kerajaan lain. Tok tok tok, suara ketukan pintu kamar sang putri. Putri, suara ayahanda raja memanggil. Iya ya, sambil membuka pintu. Putri, di depan ada pangeran yang ayah ingin kenalkan ke kamu. Baik, ayah. Pangeran, kenalkan ini Putri Aquinsa. Salam kenal, wahai sang putri. Putri, ini Pangeran Richard dari kerajaan Katarina, ujar sang ayah. Putri memandang pangeran sosok yang baik dan tampan. Sejak kejadian itu, Putri dan pangeran menjadi dekat, sering berbincang dan jalan-jalan mengelilingi wilayah istana. Kupu-kupu pun merasa kesepian karena Putri sudah jarang dengannya. Suatu hari, kupu-kupu sedang keluar. Kupu-kupu terbang jauh ke tempat yang sepi dekat dengan air terjun. Namun, terdengar suara di balik batu besar. Ketika kupu-kupu lihat, ternyata sosok Pangeran Richard sedang berbincang dengan seorang prajurit. Kupu-kupu dengan tidak sengaja mendengar obrolan mereka. Aku punya rencana untuk mendapatkan kekayaan Raja Abraham dengan cara mendekati putrinya, ujar pangeran dengan nada tertawa jahat. Apa rencanamu selanjutnya, pangeran? Lihat saja nanti, kamu akan kuberi tugas, katanya dengan seorang prajurit itu. Kupu-kupu terkejut dengan perkataan pangeran. Ternyata baik hatinya pangeran ke sang putri.
hanyalah ingin hartanya saja. Kupu-kupu bergegas ke istana untuk memberitahu kabar ini ke Putri Aquinsa. Putri, ada apa kupu-kupu? Kenapa kamu cemas sekali? Putri, tolong, kamu jauhi Pangeran Richard. Dia tidak tulus denganmu. Dia hanya ingin harta dari kerajaan ini saja. Tidak mungkin, Pangeran sangat baik padaku. Putri, tolonglah percaya padaku. Kamu iri karena aku lebih sering dengan dia daripadamu sekarang. Tidak, Putri. Aku hanya ingin menjagamu. Sudah pergi sana. Jangan menjelek-jelekan pangeranku. Kupu-kupu pun kecewa dengan sang putri atas ucapannya. Dia pun pergi meninggalkan istana. Keesokan harinya, putri dan pangeran pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu sepi dan tidak ada seorang pun selain mereka. Pangeran, mengapa kita ke sini? Tanya seorang putri Aquinsa. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat yang kamu belum pernah temui. Apakah kamu haus, putri? Tanya seorang pangeran. Ini, aku bawa minum untukmu. Setelah putri minum air tersebut, putri langsung jatuh pingsan. Ternyata air itu sengaja untuk putri tidak sadarkan diri. Pangeran mengikat tangan putri di sebuah pohon yang besar. Kupu-kupu yang sedang sedih berjalan-jalan sendiri entah tujuannya. Dan ternyata kupu-kupu menemui Putri Aquinsa yang sedang pingsan terikat dari kejauhan. Namun, kupu-kupu melihat ada Pangeran Richard dengan prajuritnya. Niat jahat pangeran ingin mengembalikan putri dengan syarat ditukarkan harta Raja Abraham. Putri Aquinsa dalam keadaan bahaya. Aku harus beritahu sang raja sekarang, ucap kupu-kupu, dan ia langsung bergegas ke istana untuk memberitahu raja. Wahai yang mulia raja, Putri Aquinsa sedang berada dalam bahaya. Ia pingsan diterikat sebuah pohon. Pangeran Richard yang melakukannya. Ia hanya ingin harta yang mulia. Sang raja dan para prajurit bersiap untuk menolong sang putri. Karena prajurit sang raja lebih banyak dibandingkan Pangeran Richard, maka Pangeran Richard berhasil ditangkap beserta dengan prajurit. Setelah itu, putri dibawa ke istana. Sesampai di istana, putri sudah sadarkan diri. Sang raja pun menceritakan apa yang terjadi. Putri Aquinsa menangis merasa bersalah kepada kupu-kupu. Kupu-kupu, maafkan aku tidak mendengar perkataanmu, dan aku berterima kasih karena kamu juga yang menolongku. Kamu selalu menjagaku. Tidak apa, Tuan Putri, ini sudah tugasku sebagai sahabatmu. Aku akan selalu bersamamu. Kita akan berteman baik lagi seperti dahulu. Maafkan aku, kupu-kupu. Dan pada akhirnya mereka pun berteman baik kembali dan saling menjaga satu sama lain. Pesan moral dari dongeng putri dan kupu-kupu ini adalah kita harus menghargai setiap perkataan seseorang yang selalu membantu kita, serta jangan melupakan teman yang sudah berbuat baik. Dan jangan mudah percaya dengan orang lain yang baru saja dikenal. Demikian cerita dongeng yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata dan semoga kalian semua bisa terhibur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.